Nah, kita akan melanjutkan materi kita mengenai deaktif katalis ya. Kita sudah membahas mengenai mekanisme, mengenai bagaimana deaktivasi terjadi ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat contohnya seperti ini ya, cracking hidrokarbon. Kemudian yang lambat itu misalnya poisoning. Nah, kita bisa mengakali dengan regenerasi maupun reaktivasi katalis untuk mengembalikan aktivitasnya. Nah, kalau kita melihat kinetika dari deaktivasi katalis, sebenarnya ini cukup banyak variasi deaktivasi yang bisa terjadi. Jadi ada deaktivasi yang bisa terjadi secara paralel, ya contohnya itu misalnya deposit karbon ya, yang kita bahas sebelumnya itu dia deposit itu terbentuk ya bersamaan dengan terjadinya reaksi yang kita inginkan. Nah, ada juga deaktivasi seri ya, di mana produk kita itulah yang kemudian bereaksi lebih lanjut membentuk deposit atau menjadi racun. Yang terakhir ini ada deaktivasi berdampingan ya, di mana impurities pada umpan itu yang mendeaktivasi katalis. Jadi ini contoh yang sulfur ya, impuritiesnya menyebabkan poisoning, sedangkan reaksi utama tetap terjadi seperti biasa. Nah, sebelum kita membahas ya mengenai kinetika lebih lanjut, kita perlu mendefinisikan dulu apa arti dari aktivitas katalis. Jadi aktivitas itu dapat kita artikan sebagai ya laju di mana pellet itu mengkonversi reaktan A yang sebenarnya ya, dibanding dengan laju reaksi A itu kalau katalis yang segar itu digunakan. Jadi atau kalau kita simbolkan secara matematik, minus RA kutip dibagi dengan minus RA0 kutip, dimana RA0 ini adalah laju pada saat katalisnya masih segar atau awal-awal reaksi. Nah, laju reaksi A ya dengan memperhitungkan aktivitas katalis menjadi fungsi dari 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah fungsi suhu, kemudian fungsi konsentrasi, dan yang terakhir itu adalah fungsi aktivitas. Nah, kalau kita menggunakan bentuk kinetika sederhana ya, yaitu yang berode ke N, maka min RA itu bisa kita misalkan sebagai K kutip dikali konsentrasi A di pangkat OD-nya dikali dengan A ya, aktivitas. Untuk laju deaktivasi kita bisa meniru ya model untuk laju kinetika, di mana dia menjadi fungsi dari temperatur, konsentrasi, dan aktivitas katalis itu sendiri. Nah, jadi dia menjadi negatif dAD itu sama dengan KD ya, fungsi dari temperatur dikali konsentrasi I di pangkat M. Konsentrasi I ini karena kita tidak tahu ya konsentrasi apa yang menyebabkan deaktivasi. Jadi tergantung kasus. Kalau kasusnya adalah reaksi paralel, kita gunakan tetap konsentrasi A. Kalau kasusnya seri, kita gunakan konsentrasi produk. Dan kalau impurities, kita gunakan konsentrasi impurities. Nah, untuk penjabaran yang lebih lengkap, Anda bisa lihat di slide ini ya. Kalau dia terjadi deaktivasi paralel,
bentuknya itu min Ra tetap seperti ini ya. Hanya saja untuk bentuk deaktivasinya dia tergantung pada konsentrasi A. Kalau dia terjadi secara seri, laju itu tetap ya. Anda bisa lihat ekspresi lajunya tidak banyak berubah, jadi tidak akan saya bahas lagi. Laju deaktivasinya itu ya ganti. Jadi yang semula bergantung pada konsentrasi A sekarang bergantung pada konsentrasi R. Nah, kalau berdampingan ya side by side ya impurities yang menyebabkan, maka kita ambil konsentrasi impurities ya menyebabkan terjadinya deaktivasi. Nah, selain 3 jenis ini, ada juga yang namanya deaktivasi independen atau bebas konsentrasi ya. Di sini ya, misalnya sintering itu yang tergantung pada temperatur, tidak tergantung pada konsentrasi reaktan, produk ataupun impurities. Maka bentuk model deaktivasinya adalah KD dikali aktivitas di pangkat D. Nah, ada kalanya deaktivasi itu disebabkan oleh produk dan reaktan bersamaan. Berarti ya kalau Anda lihat untuk produk yang reaktan yang terkonversi 1:1 menjadi produk, maka jumlah dari konsentrasi produk dan reaktan itu tetap. Nah, di sini ini Ca dan Cr ini adalah konstan, sehingga KD dikali Ca ditambah Cr di pangkat M itu adalah konstan. Di sini ini dapat dimodelkan sebagai deaktivasi independen ya. Walaupun sebenarnya konsentrasi terlibat, tapi karena kasusnya khusus, maka kita bisa mengabaikan efek dari konsentrasi. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai model-model untuk laju maupun model-model untuk deaktivasi. Nah, sewaktu kita ingin menyelidiki kinetika deaktivasi, biasanya itu melibatkan eksperimen. Dan model kinetika tadi itu diadaptasikan lagi ya dengan model proses ya atau neraca massa proses. Jadi ini ada beberapa jenis eksperimen yang dapat dilaksanakan ya, untuk menyelidiki kinetika deaktivasi. Nah, ada kinetika untuk padatan yang ditinggalkan di dalam reaktor ya. Di sini aktivasinya itu terjadi secara perlahan. Nah, di mana ada Anda bisa lihat ya, yang paling kiri itu dua-duanya terjadi eksperimen itu dilangsungkan secara batch ya, untuk padatan maupun cairan. Nah, ada juga yang fluidanya itu plug flow tapi padatan masih batch. Ada juga yang mixed flow tapi padatannya tak batch, dan ada juga yang fluidanya itu didaur ulang. Nah, ini semua kalau padatannya dibuat batch itu berarti deaktivasinya itu lambat. Kalau deaktivasi cepat itu kita tidak bisa menggunakan padatannya batch ya, karena nanti data kita itu sulit untuk kita gunakan. Jadi untuk yang deaktivasinya cepat, solidnya itu juga kita alirkan. Bisa kita alirkan plug flow, ya bisa juga kita gunakan dia mixed flow. Nah, kita ambil ya contoh untuk kinetika yang padatannya batch, fluidanya batch. Nah, untuk padatan batch ya, kita bisa mengambil contoh di sini reaksi OD1 dan deaktivasinya independen ya, bebas konsentrasi. Jadi untuk yang bentuknya batch
Anda bisa lihat di sini ya. Ini kita ambil dari neraca massa ya. Perubahan konsentrasi per waktu itu sama dengan W per V dikali negatif 1 W dNA per dt ya, atau sama dengan W per V dikali negatif R kutip A, atau sama dengan W per V ya, karena negatif RA nya itu sama dengan K kutip CA dikali aktivitas, maka Anda akan peroleh persamaannya bentuknya seperti ini, dan deaktivasinya bentuknya seperti ini. Kita bisa selesaikan dulu ya. Untuk model deaktivasinya kita akan peroleh A sama dengan eksponen negatif KD dikali T. Nah, kemudian kita substitusi dan kita selesaikan integrasi untuk model ini. Kita akan dapat ya, ln CA0 per CA itu sama dengan suku berikut ini. Nah, ambil T tak berhingga, kita akan dapat bahwa ln CA0 per CA tak berhingga itu sama dengan ini. Kita gabungkan dua persamaan ini ya. Kita kurangi persamaan ini dengan persamaan ini. Kita akan dapat persamaan akhir seperti ini. Jadi untuk penguraian seperti ini ya. Jadi pertama kita substitusi, kita kurangi ya, kita buka dulu. Anda bisa mulai dari ekspansi ya, ekspansi suku ini menjadi bentuk seperti ini, kemudian substitusi nilai suku ini dengan nilai ln CA0 per CA tak berhingga. Nah, kemudian kita bisa pindahkan ya, Anda akan dapat bentuknya seperti ini. Kita dapat ln CA tak berhingga per CA itu menjadi sama dengan suku ini. Logaritmakan balikkan ya, balikkan CA per CA tak berhingga ini supaya suku negatif ini hilang. Kemudian kita logaritmakan lagi, maka kita akan dapat bentuk persamaannya menjadi ln CA per CA tak berhingga sama dengan ln WK asen per V KD tambah sekian-sekian atau dikurang KD kali T. Nah, untuk mendapatkan nilai kinetikanya kita tinggal memplot ln dari ln CA dibagi CA tak berhingga terhadap T. Nah, nanti berdasarkan model kita akan dapat slope-nya itu adalah negatif KD. Untuk mendapat nilai K kutip, kita tinggal substitusi nilai W, V, dan KD. Kemudian kita bisa menggunakan nilai intercept-nya untuk menghitung nilai K aksen. Selanjutnya untuk padatan batch dan fluida mengalir bercampur konstan. Nah, di sini kita mengambil konsentrasi A-nya itu tetap. Maka kita dengan konsentrasi A yang dibiarkan tetap ya, konsentrasi A maksudnya tetap, maka seiring dengan waktu pastilah konsentrasi A itu akan berkurang ya, karena aktivitas yang semakin berkurang. Anda lihat di sini, dengan menggunakan neraca massa kita akan peroleh bentuk aksen itu sama dengan W per V sama dengan CA0 dikurang CA dibagi K aksen dikali A dikali CA. Nah, kita susun ulang ini, kita akan dapat CA0 per CA itu sama dengan 1 ditambah K aksen dikali A atau aksen. Nah, A tadi itu modelnya adalah eksponen negatif KdT. Kita susun ulang, kita akan dapat bentuk seperti ini. Kita plot ya, ln CA0 per CA dikurang 1 dengan T, kita akan dapat slope-nya adalah negatif KD, dan intercept sama dengan ln K aksen to aksen. Nah, di sini kita bisa untuk jenis
eksperimen yang menggunakan padatan batch, fluida mengalir bercampur ya, atau mixed flow, kita bisa mengambil skenario kalau kita memvariasikan laju umpan ya. Jadi di sini kita menyebutnya fluida mengalir bercampur berubah. Yang kita ubah itu adalah waktu tinggal supaya konsentrasi A keluaran itu tetap ya. Jadi skenarionya seperti ini. Kita awalnya punya reaktor mixed flow ya. Untuk katalis untuk konversi sekian ya, agar CA keluaran sekian, waktu tinggalnya adalah sekian-sekian. Nah, ingat, karena aktivitas katalis itu terus berkurang, berarti untuk mencapai konversi yang sama kita perlu menaikkan waktu tinggal. Cara menaikkan waktu tinggal adalah kita mengurangi laju ya. Jadi mengurangi laju, otomatis waktu tinggal itu akan naik. Nah, dengan menyetel waktu tinggal, kita akan mendapatkan konversi yang sama. Jadi kita mendapatkan konversi yang sama, tetapi laju keluarnya itu semakin lama semakin sedikit ya, karena semakin berkurang, semakin bertambah waktu tinggal. Nah, di sini yang bervariasi itu adalah waktu tinggal. Kita harus menyusun persamaan ini ya, agar bentuknya menjadi seperti ini. Kita tidak bisa menggunakan persamaan terdahulu ya, karena konsentrasi A dan CA0 itu tidak lagi berubah. Jadi kita ubah persamaan ini ya, kita susun ulang, kita akan dapat plot seperti ini. Ini kita memplotkan len tau aksen terhadap T. Interceptnya adalah ini dan slope adalah KD. Selanjutnya ada yang padatannya batch dan fluidanya mengalir plug flow ya, plug flow atau mengalir sumbat konstan. Nah, ini artinya waktu tinggalnya itu konstan dan kita mendeteksi konsentrasi A keluar. Nah, ini adalah dari neraca masanya ya. W per FA0 itu sama dengan integral dari dXA per min R aksen A. Kalau kita substitusikan ekspresi laju reaksi A, maka kita bisa dapatkan modelnya seperti ini ya. W dikali CA0 dibagi FA0 itu sama dengan tau aksen, sama dengan 1/K aksen A len CA0 per CA. Ini kita peroleh dari persamaan ini. Nah, ini adalah definisi dari waktu tinggal ya. Nah, kemudian ya, bentuk ini bisa kita substitusikan. A itu tadi adalah E di pangkat negatif KDT. Kita bisa susun ya. Tau aksen sama dengan ini. Kita susun ulang. Kita akan dapat len dari len CA0 per CA itu sama dengan len K aksen tau aksen dikurang KDT. Jadi lagi-lagi kita plot len dari len CA0 per CA dengan T. Selanjutnya ada yang kasusnya seperti mixed flow tadi, konsentrasi A keluar itu kita usahakan tetap, yang kita variasikan adalah waktu tinggal. Nah, persamaannya masih sama ya dengan yang sebelumnya, hanya saja kali ini kita susun ulang supaya plot kita adalah len tau aksen terhadap T. Nah, kemudian kita akan peroleh bahwa slope itu sama dengan KD dan intercept itu sama dengan len CA0 dikurang CA dibagi K aksen dikali CA. Nah, selanjutnya ya, kalau Anda ingat
ketika menggunakan katalis berpori, ada yang namanya tahanan difusi pori. Nah, bagaimana jadinya kalau dua fenomena ini terjadi bersamaan? Jadi ada tahanan difusi pori, ada juga terjadi deaktivasi katalis. Nah, di sini ya, kalau Anda ingat, dengan tanpa deaktivasi, laju reaksi itu kita misalkan sebagai K aksen dikali CA dikali E, faktor keefektifan ya. Nah, kalau ada deaktivasi, yang terjadi adalah ketika kita gabungkan ya, deaktivasi dan difusi pori, kita tinggal mengalihkan laju reaksi kita itu dengan nilai aktivitas dan dengan nilai dari efektivitas. Nah, kalau untuk tanpa ada tahanan difusi pori ya yang menurunkan kecepatan reaksi, maka E itu menjadi sama dengan 1. Jadi itu kita hanya perlu memperhitungkan deaktivasi. Nah, kalau ada tahanan difusi kuat, maka kita perlu memperhitungkan faktor efektivitasnya. Kita menggunakan E itu sama dengan 1/MTD. Tapi MTD di sini kita menggunakan MTD khusus, yaitu M modulus til ketika terjadi deaktivasi. Itu setara dengan ya, sama seperti definisi sebelumnya, faktor dimensi L kali dengan akar dari ya, K triple aksen dibagi dengan DE dikali lagi dengan aktivitas. Ya, karena di sini kita membandingkan ya kecepatan reaksi dengan kecepatan difusi. Yang modulus til itu ya. Jadi ada pengaruh dari aktivitas terhadap kecepatan reaksi yang perlu kita perhitungkan. Nah, ini untuk yang reaksi OD1. Atau setara dengan modulus til normalnya dikali dengan aktivitas di pangkat setengah. Nah, kemudian nilai A itu sama dengan sekian untuk OD deaktivitas 1 dan bentuknya seperti ini ya untuk yang deaktivitas di atas 1. Nah, kalau Anda lihat ya, ketika terjadi deaktivasi, laju reaksi itu akan semakin melambat. Apa yang terjadi pada faktor efektivitas ketika katalis itu terdeaktivasi? Anda bisa lihat di kurva berikut ini. Nah, modulus til untuk deaktivasi itu setara dengan L dikali akar K kutip 3 kutip ya, dikali dengan aktivitas dibagi dengan DE. Dengan seiring berjalannya waktu, ya nilai A ini akan semakin mengecil. Nilai A semakin mengecil berarti modulus tilnya akan semakin menurun. Modulus til yang semakin menurun menandakan bahwa faktor efektivitasnya seiring dengan terjadi deaktivasi semakin meningkat. Jadi contohnya jika pada saat T sama dengan 0 ya, nilai faktor efektivitasnya adalah di titik ini, maka seiring dengan berjalannya waktu ya terjadi deaktivasi dan faktor efektivitas itu semakin naik. Nah, berikut ini adalah persamaan model ya untuk plug flow, gas, dan padatan batch ya untuk OD1. Nah, kalau tanpa ada terjadi deaktivasi ya dan tanpa resistan difusi pori, ya persamaannya seperti persamaan plug flow biasa. Dengan deaktivasi, persamaannya menjadi persamaan berikut ini ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau tanpa
deaktivasi tetapi ada tahanan difusi kuat, persamaannya menjadi seperti ini. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ketika dua-duanya ada, yaitu ada deaktivasi dan ada resistan difusi yang kuat, maka persamaannya menjadi persamaan seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan ya, dengan adanya resistansi difusi pori dan juga deaktivasi ya, maka akan tergantung pada nilai MT ya, akan terbentuk kurva yang bentuknya berbeda-beda. Pada MT 0 yaitu tidak ada efek tahanan difusi kuat ya, maka kita analisis data kita itu seperti menganalisis data untuk reaksi yang hanya melibatkan deaktivasi. Nah, jadi seperti ini. KD-nya itu tetap negatif, slope-nya itu tetap negatif KD. Nah, tetapi mungkin Anda ingat ketika terjadi difusi kuat ya, slope-nya itu menjadi setara dengan negatif KD dibagi 2. Dan ya, seiring dengan berjalannya waktu Anda masih ingat, maka nilai MT itu akan semakin mengecil. Maka Anda bisa lihat kurva-kurva yang melibatkan dua faktor ini punya karakteristik, yaitu slope-nya itu membengkok. Pada awalnya ketika tahanan difusi itu kuat ya, slope-nya itu selalu setara dengan negatif KD dibagi 2. Ketika mendekati akhir ya, yaitu pada saat kecepatan reaksi itu sudah diperlambat sedemikian banyak oleh deaktivasi, maka kurva ini membentuk kurva yang mirip dengan kurva saat tidak ada tahanan difusi pori. Ya, jadi Anda lihat di sini untuk MT20 awalnya slope-nya adalah KD negatif, slope-nya itu sama dengan negatif KD dibagi 2. Kemudian sampai di ujung dia mendekati slope sama dengan negatif KD. Demikian juga untuk MT100. Nah, untuk bentuk aliran campuran ya, kurvanya itu mirip kecuali len CA0 per CA itu diubah menjadi CA0 dikurang CA. Nah, untuk orde reaksi dan orde deaktivasi lain ya, kita dapat menggunakan metode yang sama ketika kita mengembangkan persamaan-persamaan sebelumnya. Jadi itu adalah tantangan ya untuk Anda yang sudah mempelajari mengenai kinetika ini. Anda bisa mengekspansi atau meneruskan ke OD yang lain ya, untuk kasus-kasus yang lain. Jadi misalnya untuk reaksi OD2 ya, padatan batch, aliran bercampur, maka Anda tinggal mengubah persamaan reaksinya itu menjadi K kutip dikali A dikali konsentrasi A kuadrat ya, karena dia OD2 dikali dengan E. Nah, Anda bisa mengambil misalnya aktivitasnya itu masih independen ya, maka MT-nya itu menjadi sekian. Sekarang kita akan melihat penerapan dari model-model dan persamaan yang kita kembangkan ke contoh ya, cara kita menginterpretasi data kinetik kalau ada tahanan difusi pori dan deaktivasi. Jadi kita ambil di sini adalah dekomposisi A menjadi R secara katalitik atau packet pad, pelletnya 2,4 mm, alirannya campur. Hasilnya itu adalah sebagai berikut.
Jadi untuk waktu 0 sampai 6 konversinya itu dari 0,75 ke 0,39. Nah, ini data-data selanjutnya: difusivitas efektif, densitas padatan, kemudian waktu tinggalnya adalah sekian-sekian. Nah, kita ingin mencari tahu apa sih kinetika reaksi dan deaktivasinya, baik pada rejim bebas difusi maupun pada rejim tahanan difusi kuat. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita nggak tahu sebenarnya reaksi ini terjadi di rejim bebas difusi atau difusi kuat. Maka kita perlu dua model. Di sini ya, kita ambil model yang pertama, itu adalah yang tanpa melibatkan efek difusi. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua itu yang melibatkan difusi kuat. Ya, kita tidak mengambil yang diantaranya. Nah, kemudian ya, pada rejim difusi kuat ya, kita bisa mengekspansi supaya persamaannya menjadi bentuknya seperti ini. Nah, Anda lihat perbedaan antara yang difusi kuat dan bebas difusi itu cukup sedikit ya. Yaitu di sini kalau dia di bebas difusi, eksponennya itu dipangkatkan terhadap negatif KdT, sedangkan yang difusi kuat negatif KdT per 2. Sedangkan yang Ka asen toasen itu dibagi dengan MT. Nah, untuk kedua rejim selanjutnya kita plot ya. Plotnya tetap sama. CA0 per CA dikurang 1 kita plotkan terhadap T. Nah, ketika kita plotkan ya, terbentuk garis yang linear. Ini menunjukkan bahwa bentuk dari orde ya, reaksi kita maupun deaktivasi kita itu sudah cocok ya. Artinya kita tadi menggunakan deaktivasinya independen, ordenya orde 1, sudah cocok. Nah, tapi kita masih belum tahu ini sebenarnya bebas difusi pori apa enggak. Nah, selanjutnya ya, kita trial untuk rejim bebas difusi. Ya, persamaan untuk rejim bebas difusi itu seperti ini. Kita dapat dari intercept dan slope, ya, nilai K kutip dan KD. Nah, KD-nya sekian, K kutipnya sekian. Dengan mengetahui nilai K kutipnya, kita bisa mencari modulus Thiel. Nah, kita cari modulus Thiel, ternyata nilai modulus Thielnya adalah 18,9. Anda masih ingat ya, bahwa di atas nilai 4 itu sudah rejim difusi kuat. Untuk bebas difusi itu harus di bawah 0,4. Nah, berarti anggapan yang bebas difusi ini salah. Kita lanjutkan ya. Untuk model yang tahanan difusi pori kuat, kita dapat bentuk seperti ini. Nah, kita dapat untuk slope-nya ya, itu sama dengan negatif KD per 2, berarti KD-nya adalah 0,52. Untuk intercept itu setara dengan ln Ka sentoasen per MT. Nah, di sini berarti Ka sentoasen per MT itu sama dengan eksponen 1,1 atau setara dengan 3. Nah, sayangnya ya, untuk mencari nilai Ka ini kita tidak bisa cari secara langsung. Kita harus substitusi nilai MT ya. Kemudian kita harus melakukan sedikit penyusunan ulang sehingga kita dapatkan Ka sama dengan 9 kali L kuadrat dibagi rho S dibagi tau aksen kuadrat dikali dl. Nah, ini hanya aljabar biasa ya, penyusunan ulang. Kita dapat Ka itu adalah 0,27. Setelah kita peroleh, kita substitusi ulang ke nilai MT. Kita akan peroleh bahwa MT-nya adalah 360. Nah, ini sesuai dengan asumsi kita bahwa reaksi ini berada pada rejim tahanan difusi kuat. Nah, untuk persamaan lajunya Anda bisa lihat ya, kita menggunakan nilai K 0,27 ya, dan nilai KD itu 0,52. Jadi
nilai K dan KD ini kita ambil dari penurunan yang rejim difusi pori kuat. Nah, perbedaannya hanya di bagian sini ya, dimana min RA untuk tahanan difusi kuat itu kita perlu kali dengan faktor efektivitas. Dan kalau kita substitusi nilai E nya berdasarkan nilai MTD yang kita ketahui, kita bisa menyusun ulang persamaan laju reaksinya menjadi bentuknya seperti ini.